Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai media pembelajaran. Sebelumnya, apakah kalian tahu pengertian media pembelajaran beserta segala manfaatnya? Pasti belum, bukan? Nah, untuk mengetahuinya, tonton video ini ya, dan ayo kita belajar bersama. Setelah melihat video pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan tentang konsep media pembelajaran. Yang pertama, apa itu pengertian media? Menurut Gagne, media adalah jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Lalu yang kedua, menurut Robert Heinrich, media sebagai pembawa informasi antara sumber atau source dan penerima informasi atau receiver. Menurut Meyerso, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Jadi, menurut ketiga definisi di atas, maka dapat dikatakan media sebagai suatu alat atau benda yang digunakan oleh pengirim kepada penerima untuk menyampaikan pesan atau informasi yang lebih efektif, sehingga pemahaman penerima tentang sesuatu yang diterima akan menjadi meningkat. Setelah kita mengetahui apa itu media, selanjutnya kita akan mencari tahu tentang pembelajaran. Jadi, apa sih pembelajaran itu? Menurut Sujana, pembelajaran merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Lalu, menurut Nasution, pembelajaran sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak didik sehingga terjadi proses belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi, dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien, serta dengan hasil yang optimal. Setelah kita mengetahui apa itu media dan apa itu pembelajaran, maka selanjutnya kita akan mencari tahu apa sih media pembelajaran itu. So, simak baik-baik ya guys. Menurut Heinrich, Molenda, dan Russell, definisi media pembelajaran yaitu diartikan sebagai suatu penerapan ilmiah tentang proses belajar pada manusia dalam tugas praktis belajar dan mengajar. Menurut Azar, media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Lalu menurut Briggs, media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Jadi, setelah kita mengetahui pengertian media pembelajaran dari ketiga ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang digunakan guru untuk menyalurkan pesan, materi, merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Tadi, kita sudah mengetahui definisi media pembelajaran itu apa. Tentu kalian sudah mengerti kan? Setelah kita mempelajari definisi media pembelajaran, selanjutnya kita akan mempelajari manfaat dari media pembelajaran. Jadi, ayo kita cari tahu lagi. Let's check it out. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyampaian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Dengan menggunakan media pembelajaran, pesan yang akan kita sampaikan menjadi lebih mudah dimengerti. Hal ini dikarenakan pesan yang akan kita sampaikan tidak hanya terdiri dari tulisan, namun juga terdapat berbagai visual yang menarik. Lalu, yang kedua, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti misalnya, objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan gambar. Lalu, kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat film dan video. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik. Mengapa demikian? Karena dengan digunakannya media pembelajaran dapat menimbulkan motivasi belajar dan juga memberikan interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dengan lingkungan dan kenyataan. Setelah mengetahui
mengetahui apa saja manfaat penggunaan media pembelajaran, selanjutnya kita akan mencari tahu tentang apa aja sih contoh media pembelajaran itu. So, let's check it out. Nah, menurut Heynich, contoh media pembelajaran dapat dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, media cetak. Contoh dari media cetak ialah buku dan modul. Yang kedua, media audio. Contoh dari media audio yaitu recorder dan podcast. Yang ketiga, multimedia. Contoh dari multimedia yaitu video dan film. Yang keempat, motion graphic. Contoh dari motion graphic yaitu film strip. Yang kelima, media pameran. Contoh dari media pameran yaitu diorama. Lalu yang terakhir, media berbasis web. Contohnya yaitu Ruang Guru dan Kuiper School. Jadi, bagaimana guys? Sudah mengerti bukan media pembelajaran itu apa? Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Semoga kita masih dikasih kesempatan untuk belajar bersama lagi. See you!